Pak Didi, ini apa kabar Pak Didi? Baik, alhamdulillah. Baik, kita mulai Pak ya. Pak, ini saat COVID-19 ini kan sudah mulai new normal, tapi masyarakat Batam juga kepengen tahu nih Pak, bagaimana sih Pak perjalanan COVID semenjak diumumkan di Batam hingga saat ini sudah berapa banyak? Ya, terakhir kemarin sampai kemarin malam itu 208 ya kasus kita udah. 208. Itu sudah penanganannya sejauh mana Pak? Dan sudah berapa banyak yang sudah sembuhkan Pak? Yang sudah sembuh 120 sekian ya, 120 sekian. Iya Pak. Itu dari situ pasti juga ada yang mungkin PDP, ada yang masih istilahnya gejala-gejala aja, istilahnya belum COVID lah Pak ya, mungkin masih dalam pantauan-pantauan. Itu berarti lebih banyak lagi dong Pak? Enggak, kalau PDP udah nggak banyak. Udah nggak banyak Pak ya. Tapi sempat tercatat berapa banyak Pak? Mungkin yang dari mulai yang kena kasusnya COVID sampai yang mungkin dicurigain terpapar. Ya kalau dicurigain terpapar kan bisa PDP, bisa OTG yang tak konfirmasi. Sampai dari mulai awal sampai sekarang sudah ada sampai misalkan ratusan atau ribuan gitu Pak? Makanya itu nggak hafal gitu. Oh gitu. Tembus ribuan Pak? Nggak hafal kita angka. Tapi di rilis yang setiap hari dikeluarkan dari gugus tugas itu udah ada semua di sana. Kalau kita bicara gini aja, di Kota Batam ini sekarang kita kan setiap hari melakukan tracing. Tracing, setiap puskesmas itu bergerak bersama gugus tugas kecamatan, memeriksa atau mencari orang-orang dengan gejala atau ODP. Nah, saat ini total yang sudah kita sisir itu sampai terakhir pertengahan bulan kemarin tanggal 15 Juni itu total 110.000 lebih yang sudah kita 110.000 lebih ya Pak ya? 10.000 yang sudah kita sisir. Kemudian yang sudah kita rapid itu 11.000 lebih. Luar biasa ya, banyak juga ya. Yang hasilnya reaktif 400 lebih. Baik. Semuanya sudah di swab. Gitu. Itulah hasil sekarang yang ada angka positif di Kota Batam itu umumnya hasil penyisiran kita. Baik. Pak Didi, mungkin Pak Didi selaku Kadinkes mungkin juga mendapat laporan di berbagai rumah sakit rujukan COVID maupun yang sudah ada di Galang nih Pak. Mungkin masyarakat juga kepengen tahu Pak, perjalanan penanganan COVID ini kira-kira ceritanya seperti apa Pak? Karena kita kan social distancing jadi tidak tahu ceritanya seperti apa. Mungkin Pak Didi bisa memberikan sedikit cuplikan cerita itu, bagaimana mereka persiapannya, bagaimana dokter-dokternya, bagaimana kendalanya, dan bagaimana keberhasilan untuk menangani COVID hingga new normal ini Pak. Ya, semua rumah sakit di Kota Batam ini umumnya kan mampu merawat untuk PDP. Ya, semuanya mampu. Kecuali ada 4 yang tidak ikut merawat. Yang 4 tak ikut merawat ini rumah sakit ibu dan anak, kasih sayang ibu, rumah sakit ibu dan anak Geria Medika, kemudian rumah sakit umum Karis, dan yang satu lagi itu rumah sakit Haja Bunda Halimah. Ada 4 rumah sakit yang tidak merawat. Nah, selebihnya rumah sakit ini mampu merawat pasien PDP, itu umumnya mampu ya. Tapi ada beberapa rumah sakit kalau kasusnya positif mereka akan rujuk ke rumah sakit lain. Contohnya rumah sakit Harapan Bunda, rumah sakit Bayangkara. Nah, itu kalau kasusnya terkonfirmasi positif biasanya dirujuk ke rumah sakit lain. Tapi untuk yang kasusnya masih PDP mereka mampu merawat. Nah, itu jadi total di rumah sakit yang mampu merawat sekitar 15 rumah sakit yang mampu menangani PDP dan ODP. Nah, gitu. Nah, kalau yang kemampuannya besar atau daya tampungnya banyak itu Bung Fatimah dan RSPP Batam. Baik. Juga yang paling besar lagi daya tampungnya itu adalah rumah sakit Galang. Baik. Rumah sakit Galang ini kan dikhususkan untuk yang gejala-gejala ringan saja atau tanpa gejala. Jadi kalau yang menengah gejalanya
itu dirawat di rumah sakit yang ada di Kota Batam. Oh gitu Pak ya. Jadi kalau yang di Galang ini malah yang ringan-ringan Pak ya? Kita siapin. Jadi Pak Didi kalau yang di Galang itu malah justru yang ringan-ringan ya Pak ya? Ya, justru yang ringan dan yang ringan saja atau yang OTG, yang tanpa gitu. gejala baru dikirim ke sana. Baik. Di sana alat lengkap ya, tapi mungkin ada hal-hal pendukung lain itu yang belum bisa dilaksanakan di situ. Contohnya pemeriksaan analisa gas darah. Di sana alatnya ada, tapi reagennya nggak ada. Karena kalau rawat ICU kan butuh pemeriksaan itu. Makanya mereka untuk yang kasus yang menengah ke atas, mereka minta sebaiknya dirawat di kita aja dulu. Baik, Pak Didi. Tadi seperti yang saya katakan, mungkin masyarakat Batam penasaran karena kita juga dari media tidak bisa masuk ke akses sana. Satu juga karena social distancing, yang kedua juga mungkin karena COVID ini juga tidak boleh sembarang orang bisa masuk ke rumah sakit COVID ya Pak. Jadi kita penasaran Pak, bagaimana Pak mungkin dari mulai awal penanganan sampai adakah kendalanya atau mungkin prestasi-prestasi sehingga sampai new normal bisa menyembuhkan banyak orang Pak? Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat Pak. Kalau prosedur perawatan sih rata-rata sama. Pasien itu dirawat di ruangan isolasi yang aksesnya memang sangat terbatas, tidak semua orang boleh masuk. Betul. Boleh diberi obat antivirus yang sesuai standar dari kementerian. Kemudian diberi diet tinggi protein. Nah, ada beberapa rumah sakit yang bisa pasien ini keluar senam di luar. Olahraga Pak ya? Keluar senam di luar, panas-panasan di halaman bisa, sholat timbung juga bisa. Sedangkan rumah sakit lain ini karena keterbatasan akses, biasanya pasiennya senam di ruangan aja. Itu aja yang dilakukan, nggak ada yang lain sih. Oh gitu, nggak ada obat spesial khusus itu tidak ada ya Pak ya? Diperbaiki karena kalau misalnya dia cenderung kayak depresi dan lain-lain, ini akan memperlambat penyembuhan penyakitnya. Jadi intinya memang penyembuhan pasien-pasien itu memang tidak ada spesial obat-obat khusus yang mungkin yang sudah ditemukan atau mungkin dari rumah sakit sendiri ada penemuan obat-obat khusus itu tidak Pak ya? Nggak ada. Tidak ada. Memang kalau misalnya rumah sakit mau menambahkan di luar obat yang ada, misalnya ada yang ingin memberikan jamu, ada yang ingin memberikan madu dan lain-lain, sih kita persilakan aja. Oh gitu. Jadi memang penyembuhan ini memang masih dalam kategori normal, vitamin, olahraga, hidup bersih, hidup sehat seperti itu Pak Didi ya? Iya. Ya. Baik Pak Didi, ini juga di new normal mungkin kasusnya juga cukup berkurang sangat jauh. Ini merupakan prestasi dari dokter-dokter kita yang ada di Batam. Mungkin bisa jadi dokter-dokter kita ini juga perlu diapresiasi. Nah ini apa nih Pak Didi yang ingin disampaikan oleh dokter-dokter atau petugas-petugas kesehatan khususnya ini Pak Didi? Ya kalau kami di kesehatan kan tugas kami mencari yang positif lalu mengobati. Tujuannya kan juga untuk menghentikan mata rantai penularan, ya kan? Nah, kami sih cuma mengimbau masyarakat memenuhi atau mengikuti protokol aja lah, protokol kesehatan sehingga tidak muncul kasus-kasus baru, gitu ya. Nah, kebetulan ini di Batam. Kalau kami perhatikan virulensi atau keganasan virusnya itu tidak seperti di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu luar biasa virusnya, jenisnya itu. Walaupun sama-sama COVID, sepertinya berbeda sih virulensi atau keganasannya dalam menyerang. Kalau di Jawa Timur gampang kali, orang muda pun kena bisa mati. Nah di Batam ini syukur alhamdulillah yang virulensinya kuat-kuat itu mungkin hanya yang di awal saja beberapa kasus yang mati. Selebihnya sekarang kasus kita 62% lebih itu adalah yang tidak bergejala gitu atau bergejala ringan saja. Atau mungkin karena faktor kebutuhan gizi ataupun vitamin atau kesadaran masyarakat untuk olahraga itu berpengaruh gitu Pak Didi? Ya tidak lah, kalau data masyarakat kita sih umumnya sama lah ya. Sama ya. Cuma jenis virusnya saja mungkin yang virulensinya berbeda. Nah, kita minta yang
apa namanya, himbauan pemerintah itu tentang memakai masker, kemudian melakukan physical distancing, menjaga kebersihan tangan, dan itu tolong dipatuhi lah. Kita tidak berharap nantinya suatu saat misalnya virus yang dari luar daerah yang ganas itu masuk kemari, nah kan itu kan akan banyak makan korban. Baik. Kalau saat ini di Batam itu yang bikin mati itu adalah orang-orang yang dengan penyakit, dia ada penyakit diabetes, hipertensi, nah itu yang bakal jadi korban. Bahkan ada anak kemarin kan, seperti orang yang jadi korban juga. Baik. Kalau orang-orang muda sehat sih sepertinya umumnya nggak bergejala kalau di Batam ini, cuma kan potensi dia menularkan ke orang tuanya yang sakit atau tetangganya, itu kan juga akan menyebabkan kematian. Terus kemarin juga keluarganya dibawa dan itu melibatkan polisi. Sejauh ini seperti apa sih Pak Didi mungkin kerjasamanya sama instansi terkait itu? Memang di grup kita tuh di tim gerak cepat kita, ini kan kita tim gerak cepat ini kan bagian dari gugus tugas juga, gugus tugas COVID pemerintah Kota Batam tuh kita punya namanya tim gerak cepat gitu. Di dalam tim itu kita melibatkan juga atau memasukkan juga Pak Kapolres, Pak Dandim. Nah jadi kalau ada kendala misalnya dalam penjemputan atau pengambilan pasien itu biasanya kita minta bantu aparat untuk mengamankan orang-orang yang tidak kooperatif. Kalau yang kooperatif sih mereka mungkin hanya kita saja bisa, tapi kita lihat situasi lah. Kalau yang orang yang tidak kooperatif biasanya kita minta bantu pihak kepolisian dan pihak tentara. Baik. Untuk mendampingi. Penasaran saya masih Pak Didi, kalau saya melihat dari video-video masyarakat yang sempat beredar kadang-kadang dari pihak kesehatan juga mungkin melibatkan dari instansi terkait, kadang-kadang juga mengalami perlawanan dari masyarakat yang tidak mau dibawa. Tentu dari Dinas Kesehatan ada tip-tip sendiri bagaimana melemahkan rasa marah atau rasa kecewa yang akan dibawa atau meyakinkan masyarakat akan dibawa. Tentu ini juga masyarakat pengen tahu apa sih Pak Didi tip-tipnya supaya masyarakat percaya bahwa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan itu adalah benar gitu Pak Didi, untuk meluluhkan hati mereka. Jauh itu kita dalam penjemputan pasien itu belum pernah sih sampai mengalami kendala atau perlawanan yang belum ada ya. Iya, paling-paling orangnya bertahan tidak mau, tapi kalau udah kita nampakkan polisi dan tentara, mereka biasanya akhirnya mau. Oh gitu, jadi takutnya sama polisi sama tentara ya, bukan takut karena tapi Dinas Kesehatannya pakai astronot. Kalau umumnya sih orang mengerti ya, mengerti risikonya menularkan ke orang lain dan lain-lain itu mereka umumnya udah tahu. Mentalnya itu umumnya udah tahu aja, oh ini saya sakit, saya harus diisolasi, itu mereka udah tahu. Oh gitu Pak Didi ya. Itu pengalaman yang pernah ditangani saat ini ya. Yang positif tuh nggak ada yang sampai lari, nggak pernah lari terus kami cari-cari, nggak ada. Tidak ada. Umumnya. Berarti di Batam memang cukup kooperatif ya. Ya masalah itu aja, ngotot tidak mau segala macam, itu biasanya kita minta minta aparat. Biasanya pas penjemputan juga tim dari kecamatan, dari puskesmas melibatkan lurah, camat, gitu, dari Kaptipmas dan Babinsa. Bila perlu kita ngasih tahu Kapus gitu. Nanti kalau di kendala di lapangan dalam menjemput orang yang memberikan perlawanan, apalagi perlawanan fisik, ya kita siapkan polisi dan tentara. Tapi sejauh ini sih belum pernah ada perlawanan fisik. Mereka hanya mengelak-ngelak aja, paling mengelak-ngelak, kasih dalih segala macam. Kita umumnya sih bisa membawa mereka ke rumah sakit rujukannya. Biasanya yang kita bawa ke Galang itu mereka agak enggan juga kan, karena mungkin jauh ya. Selain jauh mungkin karena juga mindset di Galang masih serem ya. Sarana dan prasarananya, ruangannya itu cantik-cantik, kita nggak begitu Pak ya. Mulus. Itu nggak kalah dengan hotel, rumah sakit di luar negeri gitu. Coba aja masuk ke sana sekali jalan. Saya tidak ingin mencobanya Pak Didi. Ada ruangan yang nggak dipakai itu, ada ruangan yang nggak dipakai itu bisa dilihat. Kalau mau tinggal meliput di sana, dan bisa menghubungi direkturnya. Oh boleh ya, ruangan yang nggak dipakai itu kita media masih bisa meliput di sana dan itu aman Pak Didi? Aman lah, yang jelas akan dibawa ke ruangan yang berisi pasien. Itu akan dibawa ke ruangan-ruangan yang misalnya masih kosong kan, itu ada tuh ruangan ICU-nya kan,
gitu ya? Kosong di sana. Itu kami kemarin ke sana, hijau, melihat ruangan itu sama Deputi 4, sama Pak John Kennedy. Baik, Pak Didi, masih saya penasaran ini supaya masyarakat juga tahu semuanya ya Pak Didi ya. Ini kemarin juga ada pasien dari pejabat, mungkin dari DPRD atau mungkin pejabat-pejabat fungsional. Sampai kemarin saya juga mungkin dari pejabat-pejabat, mungkin dari kemarin sempat wali kota ya, almarhum, udah jadi almarhum dari Tanjung Pinang ya. Tapi nggak sampai di sini lah. Tapi seperti kayak pejabat-pejabat itu, adakah itu perlakuan khusus, mungkin ditempatkan di isolasi khusus seperti itu, atau mungkin sama saja Pak Didi? Nggak ada. Kalau ruangan isolasi itu tak ada istilah isolasi VIP, isolasi biasa nggak ada. Tidak ada. Semua isolasi standarnya sama. Sama, jadi semua isolasi diperlakukan sama Pak Didi ya? COVID ini standarnya sama. ICU juga ada ICU-nya, ICU COVID juga standarnya sama, jadi nggak dibedakan. Kalau udah COVID ya sama aja. Gitu Pak ya? Di mata medis saya sama aja. Baik, ini mungkin yang agak ekstrim nih yang perlu saya tanyakan Pak Didi. Biasanya kalau pasien meninggal karena dinyatakan COVID-19 nih Pak Didi, yang mungkin banyak polemik di masyarakat nih. Kadang-kadang masyarakat berpikir cara pemakamannya diperlakukan secara prosedur COVID, tidak seperti jenazah-jenazah pada umumnya nih Pak Didi. Kadang-kadang juga ada setelah swab selesai ternyata bukan karena COVID tapi karena penyakit yang lain. Ini bagaimana ceritanya nih Pak Didi? Ya sekarang begini, siapa yang bisa memastikan itu jenazahnya tertular virus atau tidak? Baik. Itu yang pertama. Apakah berani nanti orang yang menguburkan atau pihak tetangga atau keluarganya kalau tidak ada jaminan bahwa ini bukan COVID-19? Baik. Nah, itu yang jadi pertanyaan, kan masyarakat juga akan rugi kalau seandainya dia COVID. Berarti antisipasi terlebih dahulu ya Pak Didi ya? Iya, jadi gini, kalau kami itu hanya kerja mengikuti SOP. SOP itu mulai dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, mengatakan kalau sudah statusnya PDP, PDP ya, dan yang bersangkutan meninggal sebelum hasil swab keluar, baik, itu adalah diberlakukan sebagai jenazah COVID. Itu kan dalam rangka sebenarnya mengamankan supaya tidak terjadi penularan kemana-mana. Baik. Apalagi yang tingkat kematiannya berisiko. Di Batam ini alhamdulillah lah ya, seperti yang saya bilang tadi itu COVID-nya mungkin jenisnya yang tidak terlalu virulensinya tidak seganas seperti di Jawa ya. Iya, jadi masyarakat perlu mengerti juga ini bukan kemauan kami, ini adalah SOP mulai dari WHO sampai SOP nasional juga yang dikeluarkan oleh kementerian itu mengatakan begitu. Kalau tidak jelas statusnya itu, bukan tidak jelas ini, kalau belum bisa dipastikan dia COVID-19 ya kan, nah itu maka dikebumikan secara COVID. Nah dasar dokter di rumah sakit menentukan itu sebagai PDP adalah apa? Ada radang di paru-parunya, jadi bukan sembarangan. Kalau orang tak ada radang di paru-parunya maka dia bukan PDP. Baik. Kalau tidak ada radang di paru-parunya itu namanya ODP. Nah kita kalau ODP kan, ODP meninggal kan tidak dikuburkan secara COVID. Baik. Tapi kalau dia statusnya sudah PDP, artinya apa? Di parunya itu sudah ada radang paru-paru. Terlepas dari penyebabnya apa, kita harus cari tahunya gimana ya, dengan di swab. Kemudian ternyata dia negatif, ya, jadi kemungkinan kan penyebabnya itu bukan COVID-19. Ya, di era pandemi kita harus berpikir sekarang semua peradangan paru adalah COVID-19 karena ini pandemi loh. Baik. Pandemi ya, kecuali misalnya hanya di daerah Eropa saja. Kalau di sini nggak ada ya orang yang meninggal karena radang paru ya kita nggak menganggap COVID. Sekarang ini pandemi seluruh dunia. Baik. Setiap orang yang dengan pneumonia meninggal sebelum dipastikan dia bukan COVID, maka itu harus dikuburkan secara COVID. Nah itu yang kadang-kadang masyarakat nggak mengerti. Baik. Konsekuensinya kalau dia misalnya positif, nah bayangkan berapa banyak orang yang akan menjadi korban. Itu jenazahnya dimakamkan secara biasa, orang banyak berkunjung, keluarganya itu bakal kena. Baik, pada intinya dari dinas kesehatan, yang rugi siapa? Iya, pada intinya dari dinas kesehatan ataupun dari pemerintah itu memprotek masyarakatnya jangan sampai ketularan COVID-19 ya Pak Idi. Iya betul, tujuannya sebenarnya memproteksi masyarakat, bukan kami. Kami sih
Begitu hanya menjalankan tugas. Jenazah itu yang menyelenggarakannya kalau tidak pasti itu positif atau negatif kan masyarakat, keluarganya. Baik. Jadi tujuan kami itu untuk melindungi masyarakat. Baik, Pak Didi, ini di penghujung pertanyaan saya nih Pak Didi. Mungkin sekarang new normal, bahkan juga dari beberapa media massa, baik mungkin nasional maupun dari internasional, ada yang menyebutkan COVID ini sudah mulai hilang, sudah mulai tidak ada. Bagaimana pandangan Pak Didi sendiri selaku Dinas Kesehatan, Pak? Kalau dibilang mulai berkurang di Indonesia ini kita relatif juga masing-masing daerah berbeda ya. Iya. Yeah. Kalau misalnya kayak di Jawa Timur itu belum redup-redup dia DKI, kemudian mana lagi Sulawesi, ya kan, Kalimantan, yang urutan-urutan 10 besar itu kan masih belum redup. Baik. Ada di beberapa daerah misalnya mulai melandai, tapi dia tidak hilang. Kita di Sumatera Barat sudah mulai melandai. Kalau kayak kita nih memang kecenderungannya sih kayaknya mulai melandai dan bahkan mulai menurun nih kalau kita lihat dari hasil PTKL hari ini saja. Belum ada tambahan, cuma tambahan satu ya kan. Selebihnya hasil screening dan hasil pemantauan di rumah sakit kan. Tidak ada penambahan kasus gitu contohnya hari ini kan. Baik. Jadi kita kalau dibilang hilang sih enggak, karena masih tetap waspada ya. Virus ini sampai akhir tahun juga nggak akan hilang. Baik, Pak Didi, ini mungkin new normal, virus tidak akan hilang atau mungkin berkurang, tapi masyarakat tetap harus berhati-hati. Atau kita memang harus berdamai dengan COVID-19. Nah, tentunya Pak Didi juga di sini ini jadi pro kontra ini yang saya tahu di lapangan. Justru karena berkurangnya gejala COVID-19 ini kadang-kadang dipersepsikan masyarakat itu bahwa COVID ini sebenarnya tidak ada gitu. Sebenarnya apa yang bisa disampaikan oleh Pak Didi kepada masyarakat yang mungkin kadang-kadang antara percaya dan tidak percaya nih Pak Didi adanya COVID ini? Ya kalau misalnya nggak percaya suruh aja ke Jawa Timur sana, caranya mati dia. Ke DKI di Jawa Timur itu pasien muda-muda, dokter dan keluarganya habis semua. Nah itu menunjukkan bahwasanya COVID itu masih eksis. Baik. Nah kita kebetulan nih alhamdulillah dapat yang ya ini kebetulan juga ya. Iya. Mungkin dapat yang virulensinya rendah. Jadi orang-orang yang masih nggak percaya itu, yang ngotot segala macam, silakan aja pergi ke Jawa Timur sana. Ya tinggal agak seminggu nggak pakai masker. Nah buktikan aja gitu aja caranya sih kalau mau gampangnya gitu. Tapi ini bukan saran ya Pak Didi ya, ini sebenarnya intermezzo juga ya. Nanti dikutip saran Pak Didi pula. Keras kepala ya silakan aja. Kalau buktikan gitu memang virus itu ada. Virusnya kan nggak nampak dia. Betul. Silakan aja ke sana, pergi ke Jawa Timur ya kan, terus tidak pakai masker, seliuran kemana-mana, kita buktikan. Baik, Pak Didi, apa sarannya kepada masyarakat di Batam nih khususnya Pak Didi supaya tidak terpapar virus atau nanti ada penambahan pasien lagi? Apa sarannya Pak Didi? Ya triknya sebenarnya atau tipsnya ya 3 itu aja yang utama. Yang pertama memakai masker itu tetap ya suatu mandatori artinya wajib, tidak bisa tidak ya. Yang kedua itu tadi menjaga jarak. Yang ketiga menjaga kebersihan tangan. Yang berikutnya ya udah pola hidup sehat aja ya kan, makan yang cukup, istirahat cukup, ya olahraga lah sebisanya. Baik, Pak Didi, saya masih ada pertanyaan. Baik, ada pertanyaan yang saya lupakan tadi Pak Didi. Ada pertanyaan yang saya lupa untuk tanyakan kepada Pak Didi. Pak Didi, misalkan kita jenazah yang sudah dimakamkan itu, apakah wilayah area sekitarnya itu, tanahnya terutama itu masih ada virus-virus Pak Didi? Mungkin siapa tahu kalau orang mau berziarah. Yang terakhir teorinya itu di WHO atau diteliti itu virusnya itu masih bertahan tuh maksimal 9 jam. Jadi setelah 9 jam kalau dikuburkan malam ya besok udah mati, udah nggak ada lagi. Begitu Pak Didi ya? Istilahnya kontaminasi virusnya ke air dan lain-lain. Oh gitu. Jadi ketika sebelum 9 jam itu memang masyarakat tidak boleh untuk berziarah atau apa gitu Pak Didi ya?
Kalau berziarah sih boleh, kan mayat itu pada saat dikubur kan dalam keadaan di wrapping, ya kan, di wrapping kemudian dikasih desinfektan, dimasukkan peti, di wrapping lagi petinya, di desinfektan, jadi itu ya soalnya kalau namanya plastiknya bagus, wrappingnya kualitasnya bagus, itu kan nggak akan bocor, kebocoran. Oh, aman lah istilahnya ya. Mau takziah sih nggak ada masalah, kita nggak pernah melarang kok. Keluarganya mau takziah dan lain-lain atau melihat kuburnya itu nggak ada masalah. Oh gitu, jadi istilahnya aman sebenarnya Pak Didi ya? Iya. Baik. Kalau kita kan sudah proteksi. Baik Pak Didi, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.